Terlebih dulu saya ucapkan terima kasih bagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang bersedia hadir untuk hari ini. Hari ini saya akan mengadakan desinasi ya, atau seminar kecil. Ini merupakan untuk memenuhi kewajiban saya berupa tugas untuk menyampaikan, mengimplementasikan tentang materi kami 1.4, modul 1.4, yaitu tentang budaya positif yang ada di sekolah. Oke ya, terlebih dulu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Isriati, saya merupakan angkatan CGP angkatan ke-9 dari Kabupaten Muara ini. Adapun hari ini saya akan memaparkan tentang budaya positif yang ada di lingkungan kita. Budaya, kalau dengan kata budaya, biasanya pikiran kita ke seni ya, ke seni atau sesuatu yang merupakan kebiasaan positif yang ada di sekolah tersebut. Adapun menurut saya di sekolah kita sudah banyak budaya positif yang sudah terjadi atau yang ada di lingkungan kita. Yaitu pertama, contohnya saja, kalau biasanya kita pagi-pagi kita menyambut siswa kita, datang pagi-pagi siswa kita sudah kita sambut. Kemudian budaya positif berikutnya yaitu kita biasanya ramah kan, ibu-ibu dan bapak-bapak biasanya ramah kepada siswa-siswanya, itu juga bisa masuk dalam kategori budaya positif. Di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif itu. Pertama, bagaimana budaya positif itu terjadi, yaitu karena perubahan paradigma baru, kemudian budaya positif itu sendiri, nilai-nilai kebijakan, kebutuhan manusia, motivasi perilaku manusia, sistem kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya, oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah hadir pada saat ini. Mungkin ini ada beberapa yang akan saya paparkan, nanti disambung oleh Pak Iwan ya. Pertama yaitu paradigma baru. Kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di sekolah kita. Pada waktu pertama saya juga sama seperti ibu-ibu dan bapak-bapak juga tidak tahu mana dikategorikan budaya positif itu. Yang ada yaitu kebiasaan aja yang ada di sekolah kita. Pertama kita disiplin waktu, itu juga masuk dalam kategori budaya positif. Kemudian bagaimana cara kita berinteraksi ya. Nah kemudian karena saya ikut CGP ini, akhirnya saya baru tahu bahwa apa yang selama ini kita lakukan bisa kita masukkan semuanya dalam kategori budaya positif. Akhirnya apa yang menyebabkan budaya positif ini harus kita membiasakan atau tumbuh kembangkan di sekolah tersebut, yaitu adanya paradigma baru yang merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajar berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikolog modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita tahu sendiri bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, benar kristis, berbineka global, bergotong royong, dan kreatif. Oke. Adapun paradigma baru tersebut yaitu agar kita merubah cara kita berinteraksi dengan siswa atau dengan murid, yaitu perubahan paradigma ini akan berkaitan dengan teori kontrol atau teori pilihan atau ilustrasi kontrol. Pertama, ilustrasi guru mengontrol murid, itu yang sering kita
lakukan sekarang, yaitu ilustrasi, kemudian ilustrasi bahwa kritik atau membuat orang merasa bersalah dapat membuatkan karakter. Ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Next, Pak. Oke, nah di sini juga bagaimana perubahan paradigma simulasis respon ke pendekatan teori kontrol, yaitu teori kontrol yang akan kita bicarakan, yaitu pertama bagaimana simulasi itu dan bagaimana teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita bersama, realitas kebutuhan kontrol kita berbeda, semua orang melihat sama. Jadi bisa dilihat di sini ya. Next, Pak. Nah, di sini juga ada yang namanya budaya positif dan ada disiplin positif. Budaya positif atau disiplin positif itu berasal dari bahasa Italia yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Pluto ya. Disiplin ini membuat orang menggali potensi untuk menuju suatu tujuan atau apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah diubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Oke, nilai-nilai kebijakan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi dilihat ya. Dari profil Pancasila, kemudian ada kebijakan yang ditampilkan lainnya oleh teori-teori lainnya, kemudian keterampilan hidup. Lanjut, Pak. Oke, di sini ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan teori restitusi. Teori motivasi. Apa motivasi seseorang melakukan suatu tindakan kepada orang lain? Kalau guru kembali lagi ya, apa motivasi kita untuk melakukan tindakan itu? Kalau murid, apa motivasi murid itu melakukan suatu tindakan? Kalau di sini kita lihat ada motivasi eksternal dan internal. Kalau eksternal itu motivasi yang berasal dari luar, biasanya luar. Kemudian kalau internal atau motivasi yang berasal dari diri sendiri. Apa motivasi seseorang itu melakukan sesuatu? Dalam hal ini kita lihat dari murid kita, apa murid kita melakukan? Satu, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Biasanya itu timbul pertanyaan dalam dirinya. Seperti contoh, murid kita tidak mengerjakan PR. Biasanya dia itu motivasi eksternalnya karena kita guru biasanya menghukum apabila anak tersebut tidak mengerjakan PR. Kemudian ada lagi teori motivasi yang berikutnya, yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Institusi biasanya ini akan pertanyaannya yang dilakukan yaitu atau yang ada dalam dirinya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ya, ini biasanya timbul motivasi ini ketika anak itu melakukan sesuatu dan anak itu mendapat imbalan atas sesuatu yang dia lakukan. Seperti contohnya kita memberikan hadiah itu juga masuk motivasi, menimbulkan motivasi eksternal. Kemudian yang terakhir, motivasi yang paling utama yang harus kita munculkan yaitu motivasi internal, yaitu tujuan motivasi positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Jadi ini pertanyaan yang timbul, yaitu saya akan menjadi orang seperti apa
apabila melakukan sesuatu yang diharapkan. Itu biasanya. Nah, ketiga motivasi ini yang paling utama yaitu yang nomor 3 yang harus kita munculkan kepada murid kita. Karena kalau yang ketiga itu sudah muncul pada murid kita, itu akan mengakibatkan atau berefek kepada kita bisa menggerakkan murid tersebut tanpa kita memberi hukuman atau memberi imbalan atau hadiah kepada murid ini. Dalam arti ini motivasi yang ketiga ini akan menimbulkan kesadaran bagi diri murid tersebut. Oke Pak, next. Nah, ini Ki Hajar Dewantara ya. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat perintah bagi diri sendiri. Nah, itu masuk konektasinya tadi, koneknya itu ke motivasi yang ketiga untuk menimbulkan motivasi pada diri sendiri. Pak Iwan? Ini materinya banyak ya untuk modul 1.4. Iya nanti Pak explain nanti. Karena ini materinya memang kami aja waktu pelatihan atau waktu pembahasan modul 4 ini menges. Karena tiap pemahaman itu perlu penjabaran yang panjang. Nah, ini selanjutnya yaitu hukuman oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau memujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta, membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini. Pertama, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian penghargaan pengurangan ketepatan, penghargaan penghukuman, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menurunkan kualitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik ya. Oke, aku duduk dulu ya. Sama tadi ceritanya juga kami karena materi ini paling panjang di modul kami, jadi banyak sekali hal-hal yang kami pelajari. Karena pada dasarnya apa yang dipaparkan ini sudah pernah kita lakukan. Kita sudah lakukan semuanya itu yang pernah kita lakukan di sekolah. Nah, contoh lagi yaitu penghukuman dan penghargaan. Ada istilah gimana kita kalau kita melakukan hukuman kepada murid, apakah boleh atau tidak? Nah, karena paradigma baru yang mengharuskan kita tidak ada lagi penghukuman fisik kepada murid itu. Jadi sekarang yang namanya penghukuman itu sudah ditiadakan. Nah, balik ya lagi ke penghargaan berupa hadiah. Nah, di kami di guru penggerak itu penghargaan berupa hadiah itu sudah tidak dianjurkan lagi, karena itu menimbulkan motivasi yang kurang baik terhadap peserta didik. Takutnya peserta didik itu atau murid itu melakukan sesuatu dengan harapan dia akan memperoleh hadiah tersebut. Nah, yang jadi paling utama kita lakukan yaitu bagaimana kita mendorong motivasi yang berasal dari dalam diri peserta didik itu. Karena motivasi yang berasal dari dalam diri itu adalah motivasi yang paling utama bagi peserta didik itu dan paling berkelanjutan. Jadi tidak ada lagi efek yaitu penghukuman atau efek dari dia mengharapkan hadiah. Oke, selanjutnya Pak. Bentuk program kebijakan atau yang itu yaitu pemberian pengakuan secara khusus. Jadi apa yang kita lakukan supaya efek-efek pemberian hadiah atau hukuman itu tidak berlangsung, yaitu pertama, pemberi pengakuan secara khusus pribadi,
pengakuan secara konsisten dan fokus pada prosesnya. Berikutnya Pak. Contoh pengakuan ini ya. Ini contoh kalimat yang bisa kita gunakan apabila kita melakukan pembukaan bila kebijakan atau situasi apa yang dihadapi. Situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Pembukaan apa yang kita lakukan? Coba kita kata-katanya. Kemarin saya perhatikan nilai kebijakan apa itu? Apa yang ditimbulkan? Yaitu rasa empati. Kemudian nilai kebijakannya ada kepedulian, rasa tanggung jawab. Oke Pak. Tugas perbedaan hukum dan konsekuensi. Nanti itu mungkin nanti akan dibagikan beberapa lembar ya untuk jadi kita membedakan mana tindakan guru itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Pak Iwan? Oke, ini. Nah, yang tadi Pak, kita langsung aja, tidak usah kita bagikan ya. Nah, coba perhatikan. Ini ada tindakan guru. Tindakan guru boleh di antara Bapak dan Ibu guru yang mengetahui kira-kira di antara tindakan ini mana yang hukuman atau mana yang konsekuensi. 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena murid tersebut datang terlambat ke sekolah. Menurut Bapak dan Ibu itu masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, masuk hukuman atau hukuman. Kalau ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali, hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat pelajaran, bukan hukuman ya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman atau disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolahan. Konsekuensi ya. Lari mengelilingi lapangan basket 3 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman ya. Oke, berarti sudah paham mana hukuman mana konsekuensi. Oh Pak Iwan, kita buka dulu. Oke, yang pertama hukuman ya, betul. Yang kedua lari keliling, hukuman. Murid diminta untuk push up, hukuman. Oke, mengganti kertas tugas itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Oke, dari sini Bapak Ibu sudah benar ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa perbedaan antara konsekuensi dan hukuman? Ada yang tahu enggak? Mimpi, Ibu Tri boleh. Oke, Ibu Tri, menurut Ibu Tri yang sederhana aja Bu Tri. Kalau hukuman itu apa ya? Perjanjian hukuman. Oh, kata Ibu Nurmala, hukuman itu perjanjian. Gimana Ibu Tri? Ibu Melisa, ada komen? Iya, Pak Iwan.
Oke, terima kasih. Menurut saya Bu, hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu mungkin lebih menyakitkan Bu. Tapi kalau konsekuensi, sebelum diperintah itu kita sudah tahu harus melakukan apa jika kita melakukan kesalahan. Mungkin itu Bu. Oke, terima kasih Pak Iwan. Pendapat Pak Iwan tadi kalau hukuman itu pada fisik ya Pak Iwan, lebih menyakitkan, sedangkan konsekuensi yaitu pada umumnya siswa itu sudah diberitahu kira-kira kalau dia melakukan sesuatu itu apa yang dia akan dapatkan. Mungkin nanti ujung-ujungnya kesepakatan ya Pak Iwan. Nanti ujungnya kita akan, sebelum kita memulai pembelajaran itu biasanya ada kesepakatan yang harus kita lakukan. Coba. Nah, di sini ada perbedaan hukum dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kemudian hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak membenci disiplin kalau hukuman. Kalau konsekuensi itu anak menghargai disiplin. Hukuman bersifat paksaan. Kalau konsekuensi itu bersifat stimulus atau tanggapan. Kemudian hukuman biasanya mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah ini lagi ya, konsep pertama konsep diri. Kalau hukuman itu biasanya konsep dirinya buruk. Kalau konsekuensi yaitu konsep dirinya yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut. Kembali lagi, karena hukuman itu sifatnya menyakiti baik fisik sedangkan mental. Akhir anaknya itu jadi pengecut, bersembunyi atau tidak berusaha untuk mengakui apa yang sudah mereka lakukan. Kemudian kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Anak balik lagi, karena itu menimbulkan perasaan anak itu merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang dekat aja, pendek kan. Tapi mereka belajar bertanggung jawab bahwa mereka, kalau saya melakukan ini, apa yang terjadi pada saya atau apa itu biasanya sudah ada aturannya sehingga anak bisa menerima. Kemudian hukuman itu menimbulkan sifat marah, rasa bersalah, dipermalukan atau merasa tidak dihargai. Beda dengan konsekuensi, itu menghilangkan hak, dibuat tidak nyaman atau diasingkan, tapi untuk jangka waktu sementara, supaya anak itu sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu akan berakibat bagi dirinya sehingga tidak mengulangi lagi kesalahan yang sudah dia lakukan. Jadi di antara dua ini yang baik yang kita lakukan sekarang yaitu namanya konsekuensi. Oke, sampai sini ya. Tadi ada mungkin pemaparan saya terlalu cepat. Ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan atau boleh sharing ya. Karena saya pada tahap ini juga masih belajar. Mungkin ada yang bisa atau sama-sama kita sharing sehingga budaya positif yang kita terapkan atau budaya positif yang belum ada dan akan kita terapkan itu akan bisa menjadi kebudayaan kita atau perilaku baik yang akan kita teruskan sehingga akan menjadi ciri khas bagi sekolah kita dan akan membuat sekolah kita lebih menonjol atau lebih unggul dibandingkan dengan sekolah lain. Oke. Ada yang mau ditanyakan atau menambahkan boleh? Silakan. Ibu Mini Barbara. Ibu Mini Barbara ini
adalah bukan CJP lagi ya, guru penggerak angkatan ke-7. Ya, boleh Bu Mimi. Saya dan teman-teman minta pendalaman materinya lagi Bu Mimi. Bu Mimi mesti di depan. Iya Bu Mimi. Karena kami baru melewati ini Bu Mimi. Sekarang kami sudah masuk modul 2.1 Bu Mimi. Kami sudah mulai berjalan dan sekarang mulai dari diri ya Pak ya, kita baru. Dan nanti malam kami akan mengadakan diskusi itu. Oke, silakan Ibu Mimi kalau mau ada disampaikan. Nah, oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dari Ibu Suryati dan Bapak Iwan. Kamera dulu. Santai saja ya. Kemarin itu saya melihat Ibu Isu melaksanakan segitiga restitusi di mana siswa itu bermasalah. Masalahnya itu adalah kalau tidak salah memakai kostum. Nah, di sini saya melihat dengan seksama Ibu Isu sudah melaksanakan segitiga restitusi itu dengan baik sekali. Dimulai dari identifikasi masalah, kemudian tahap per tahapnya itu dilakukan dengan sangat baik dan ini sangat berguna bagi siswa. Kenapa? Karena yang siswa tahu apabila kita melakukan indisipliner siswa di sekolah, itu biasanya yang mereka rasakan adalah ancaman, hukuman, dimarahi, dan berujung pada rasa kecewa. Jadi bagaimana jika rasa kecewa ini akhirnya berdampak pada saat sampai pulang sekolah dan pembelajaran selanjutnya. Lalu apa yang Ibu Suryati lakukan? Pertama, dalam segitiga restitusi ini nanti akan dijelaskan oleh Ibu Isu ya bagaimana pelaksanaannya, dan saya harap ini semua kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari, baik sebagai wali kelas untuk melakukan bimbingan kepada siswa, baik sebagai guru mata pelajaran maupun guru bimbingan konseling. Jadi itu ada tanggapan. Yang pertama siswa itu tanya dulu, kamu tahu nggak salah kamu ini apa? Tentu saja dia tidak akan mengaku, namun ada trik-trik khusus agar dia bercerita. Jadi kita harus membiasakan siswa itu terbuka terhadap guru BK, wali kelas. Jadi setelah melakukan itu, lalu setelah itu apakah yang kamu lakukan ini sesuai dengan keyakinan? Makanya kita harus punya keyakinan di dalam kelas itu, diantaranya menghargai, menaati tata tertib yang memang mereka yakini saya ingin jadi siswa yang seperti ini. Itu anak sendiri yang buat sesuai dengan keinginan mereka. Aku ingin jadi anak yang menaati tata tertib, berpakaian rapi, menghargai teman, bergotong royong, bekerja sama. Itu semua ditempel dan ditanamkan pada diri anak itu. Tentu saja dia menjawab, saya sudah melanggar salah satu dari keyakinan kelas itu. Tawarkan kepada anak, apa yang mau kamu lakukan setelah ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kalau kamu merasa bersalah, tidak masalah. Saya sendiri sebagai guru juga pernah melakukan kesalahan. Artinya itu kita identitas menstabilkan identitas. Setelah itu anak itu merasa tidak disalahkan, dia tetap merasa percaya diri. Saya sebagai siswa dalam tahap belajar hal seperti ini tidak serta-merta salah. Saya ingin memperbaiki diri. Lalu tawarkan kembali, apa yang ingin kamu lakukan? Baiklah, saya ingin memakai pakaian sesuai dengan jadwal. Apa langkah-langkahnya? Sebutkan dan bantu. Salah satunya mencatat apa kegiatan besok, hari-hari apa, hari-hari tertentu memakai apa, itu sudah tercatat. Menyusun pakaian di lemari sesuai dengan urutan hari-hari dan sebagainya. Itu sudah baik sekali dilaksanakan oleh Ibu Suryati, baik mengenai tentang pakaian maupun tentang kemarin ada kasus juga ya Bu Isu, kasus bermasalah dengan teman, bisa semua itu.
Nah, untuk selanjutnya bagaimana segitiga restitusi ini bisa dilaksanakan? Mari kita simak bersama-sama. Inilah yang akan dijelaskan oleh Ibu Suryati. Ada sedikit lagi penjelasan Bapak Ibu. Kemarin Pak Marsi berpesan agar kepala sekolah, kepala satuan pendidikan itu membuat surat tugas satu orang guru, satu surat tugas untuk mengikuti seleksi calon guru penggerak. Jadi jangan nggak mau nanti jadi kepala sekolah, tidak, karena kita siap dengan apapun yang terjadi. Guru penggerak adalah orang lapangan yang betul-betul menghadapi siswa itu, betul-betul bercerita, betul-betul curhat. Nah, jadi guru penggerak itu sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi masalah nanti itu Tuhan yang menentukan. Yang penting kita belajar. Setiap ada kesempatan untuk belajar, ikut. Nah, terima kasih. Silakan lanjutkan Bu Suryati. Oke, makasih Bu Mimi atas pencerahannya. Oke, karena kami untuk angkatan ini 2 orang, yaitu saya sendiri dan Pak Iwan. Untuk bagian segitiga restitusinya ini akan dijelaskan oleh Pak Iwan. Sebelumnya itu saya pesan lagi, coba angkatan ini, CGP ini angkatan ke-11 ya. Saya lebih senang lagi apabila sekolah kita ini makin banyak yang ikut dalam CGP dan berhasil. Kalau bisa 10, 12, mana yang ikut itu yang lulus. Karena itu sangat bermanfaat bagi kita seorang guru. Saya saja merasakan manfaatnya walaupun baru modul pertama. Itu banyak sekali teori-teori pendidikan yang tidak saya ketahui, dan di situ kita bisa memahaminya, bisa mengetahuinya. Karena apa yang kita lakukan ini, ketika kita ikut dalam guru penggerak itu akan lebih terarah dan terencana, dan teori-teori baru tentang pendidikan itu akan muncul, akan kita ketahui, dan di situ juga kesempatan kita untuk berinteraksi dengan teman-teman kita, guru-guru hebat dari sekolah lain. Jadi hari ini tanggal 25. Ada 2 hari kesempatan. Saya kemarin 1 hari, tapi full dari pagi sampai malam itu ngerjakan esai itu aja. Nah, sekarang masih ada waktu 2 hari. Intinya, ketika kita menjawab esai, yaitu ada permasalahan, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah itu? Kembalikan lagi ke diri kita. Apa peran kita? Apa peran kita sebagai guru? Yang sederhana aja, jawabannya gak usah ribet. Yang sederhana aja, dan kembalikan kepada diri kita. Kalau kita menjadi guru, misalnya guru yang berperan sebagai wali kelas, ceritakan saja peran kita sebagai wali kelas. Apa permasalahannya? Dan kita kaitkan. Kalau saya kemarin, dari pertanyaan esai nomor 1 sampai 5 itu saya kaitkan. Ceritanya nyambung, karena memang banyak kan, diminta 1000 patos segala macam. Tapi saya kaitkan aja. Pertanyaan nomor 1 berkaitan dengan nomor 2, nomor 2 berkaitan dengan 1, 2, 3. Jadi panjang. Tapi intinya yaitu kita ada permasalahan dan bagaimana peran kita untuk memecahkan permasalahan itu. Nah, saya harapkan dalam jangka waktu 2 hari ini selesai semua dan semua ikut dalam guru penggerak. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bagaimana segitiga restitusi itu akan memecahkan permasalahan yang kita hadapi dan memberi angin segar bagaimana kita berhubungan dengan anak. Oke, silakan Pak Iwan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mungkin karena waktu mulai siang ya, jadi kita singkat-singkat saja ya. Jadi kita ambil umumnya saja.
Langsung saja, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi intinya Bapak Ibu, saat siswa kita ada masalah, tugas kita mengembalikan kondisi yang lebih baik seperti sedia kala. Jadi seperti itu intinya ya. 30. Jadi kolaboratifnya tadi dengan siswa. Kemudian kita memberi kesempatan kepada peserta didik kita mencari solusi sendiri. Jika mereka punya kesalahan, jangan kita terus. Nah, kamu kalau seperti ini saja. Nah, jadi kita serahkan kepada mereka. Jadi supaya mereka menyadari kesalahan mereka, komitmennya, konsekuensinya seperti ini. Jadi itu ya. Kita langsung saja ke Nah, ini yang selama ini kita mungkin tidak menyadari kalau kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, yang ini yang sering kita sebenarnya sudah kita lakukan ini ya, setiap hari, mungkin setiap saat ada menghadapi siswa yang bermasalah. Ya, namanya 5 posisi kontrol. Sebagai penghukum, ya, sebagai penghukum di sana dikatakan, jadi kita menghadik siswa kita tidak hanya dengan fisik, tapi bisa dengan kata-kata kita. Nah, jadi itu ya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Jadi karena kata-kata kita tadi, siswa itu merasa bersalah, ya. Oh iya, gara-gara aku tadi kita seperti ini. Nah, jadi itu. Jadi kita menghilangkan rasa itu ya pada siswa. Kemudian yang kedua, teman. Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah, jadi selama ini kita sebagai teman, jadi kalau siswa ada masalah, kita mungkin ya hampir setiap hari ya kita seperti teman biasa itu. Ya, jadi tidak ada batas. Yang kedua, yang selanjutnya ada pemantau, menghitung dan mengukur. Nah, ini kita bisa melihat peraturan yang ada di sekolah. Nah, yang ini yang terakhir, yang sebagai manajer inilah yang harus kita terapkan biasanya. Ya. Jadi yang 4 tadi menurut saya itu mungkin kurang berpihak kepada peserta didik. Kita langsung contoh kasus ya. Kita langsung contoh kasus saja biar lebih paham. Nah, di sini ada contoh kasus. Nah, kasus kita bagaimana cara kita mengatasi jika siswa ada masalah seperti ini. Oke. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu warna hitam seperti yang tertera di peraturan sekolah. Jadi harus pakai sepatu hitam. Tapi si Sabrina ini pakai sepatu putih. Di depan pintu kelas, Pak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Dijelaskan Sabrina tadi ya. Kemudian Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kata Pak Lukman tadi ya. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Kemudian Pak Lukman berkata, segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Kemudian Sabrina minta maaf dan mohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya, walaupun sepatunya tidak hitam tadi ya, dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman ini tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau antarkan sepatumu ke sekolah, kata Pak Lukman tadi ya. Kemudian sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah, sepatu seharian di sekolah. Jadi disuruh lepas ya sepatu si Sabrina tadi oleh Pak Lukman.
Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu, tidak pakai sepatu tadi ya. Dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Nah, sekarang inilah yang kita pelajari Bapak Ibu ya. Simpel, singkat, namun berpihak pada peserta didik kita. Yang pertama, dalam kasus di atas, sikap positif apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apa indikatornya. Mungkin Bapak Ibu sudah bisa ya, sudah apa namanya? Sebagai apa Pak Lukman tadi? Sebagai, iya tentunya menghukum kan, menghukum siswa tadi lepas katanya sepatunya karena warnanya berbeda. Kemudian apa namanya? Pak Lukman bertanya pada Sabrina sepatu seragam sekolah seharusnya. Ini indikatornya tadi ya, indikator kesalahan si Sabrina. Sudah terlambat, sepatunya beda katanya. Kemudian Pak Lukman juga bertanya kenapa Sabrina terlambat meminta Sabrina melepas sepatunya. Nah ini indikator kesalahan tadi ya. Selanjutnya, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Nah, karena tadi mungkin bukan keinginan dari peraturan sekolah, mungkinnya si Pak Lukman tadi itu karena keinginan Pak Lukman sendiri, karena sudah. Jadi Pak Lukman memang betul dia menerapkan peraturan di sekolah. Namun di sisi lain, si Sabrina tadi kan merasa berbeda kan, karena tertekan tadi, jadi merasa malu, minder sama temennya karena tidak pakai sepatu. Nah inilah yang harus kita hindari, jadi tidak sebagai penghukum. Bagaimana caranya? Langkah yang kedua, nah itu tadi kita sebagai manajer, jadi menanyakan kepada memperjelas kepada Sabrina, buat pengertian si Sabrina tadi. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa bilang kepada Sabrina tadi, bapak dulu, ibu dulu juga pernah seperti kamu, ya. Nah jadi seperti itu. Kemudian, nah ini tadi yang sebagai kita memberi kesempatan kepada siswa kita tadi mencari solusi sendiri. Jangan kita sendiri yang memberi solusinya, ya. Kita tanya apa yang harus kamu perbaiki, apa yang akan kamu lakukan untuk menebus kesalahan kamu. Jadi jangan kita langsung memberi hukuman tadi, ya. Nah ini yang sebagai pemimpin tadi ya, kira-kira bila Anda jadi kepala sekolah tersebut, apa nilai kebajikan yang diterapkan di sekolah kita? Karena kesalahan tadi, yang pertama mungkin nilai kebajikannya apa? Ya peraturan tadi ya, peraturan. Kemudian menyikapinya dengan langkah-langkah yang diambil Pak. Nah, integritas, keragaman, kedisiplinan, keadilan. Ya. Di sana sebenarnya tindakan Pak Lukman tadi sudah saya sampaikan ya, sudah baik. Namun karena dia mungkin selalu ingin menerapkan peraturan yang ada di sekolah. Namun kan di sisi lain kan belum berpihak, ya, belum berpihak pada peserta didik. Kemudian dalam hal ini Sabrina merasa bahwa itu bukan kemauan sekolah, namun kemauan dari, nah, jadi emosinya Pak Lukman tadi ya. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu ya. Jadi kita belajar menghadapi siswa itu jangan, mungkin selama ini saya juga mengalami kalau bertemu dengan siswa yang bersalah biasanya kita ya langsung menghukum atau langsung bilang kamu seharusnya. Nah, jadi jangan membuat siswa itu merasa tertekan atau berubah ya. Jadi karena hal-hal kata-kata atau perbuatan ucapan kita tadi siswa merasa, kalau bahasa kitanya kedon ya, ngedown. Jadi murung, biasanya jadi gembira, jadi burung ya, biasanya ceria. Nah itu mungkin itu saja contoh kasus yang bisa kita ambil dari sisi baiknya. Jadi mungkin selama ini saya juga yang alami sebagai penghukum, membuat merasa bersalah. Kalau bisa kita sebagai manajer
ya, manajer tadi ya, menstabilkan identitas, mengklarifikasi kesalahan, dan menanyakan solusinya. Jadi tiga itu yang dikatakan segitiga restitusi ya. Jadi nama gaulnya itu restitusi. Saya juga tadinya bingung Bapak Ibu ya. Namun setelah dipahami ternyata bahasa kita setiap hari maupun siswa ya. Itu tadi. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu ya, karena waktu sudah siang, lebih dan kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan Bapak Ibu ada yang nyantel, ada yang paham dan bisa diterapkan di sekolah kita sehari-hari. Karena perjalanan kami masih panjang Bapak Ibu ya. Ini hanya sebagian kecil saja yang bisa kami bagikan, share. Dan lebih kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Bila itu dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Sudah Iwan. Coba tepuk tangannya kita buat tepuk tangan. Sudah itu namakan saya hebat, Anda hebat, semuanya hebat. Tepuk hebat. Saya hebat, Anda hebat, semua hebat. Jadi mudah-mudahan tahun depan setelah CGP isu dengan Pak ini yang sudah Pak tanda tangan ini diupload, mudah-mudahan lulus. Intinya begini, sertifikat guru penggerak ini hebatnya, bisa galau, nak jadi kepala sekolah, bisa nak langkai jadi pengawas, bisa hebat. Jadi hebat. Jadi tolong Bapak Ibu Pak kasih motivasi semuanya ikut. Mudah-mudahan jangan kelihatan itu aku Pak, aku ini masih belum cerdik, dipermudahkan untuk cerdik. Jadi semuanya mudah, ikuti. Jangan putus asa dan jangan intinya misalnya besok nanti tutup jam sekian baru pegawai. Kalau bisa kerjakan masih waktu senggang, jangan waktu mepet. Bapak Ibu sekalian, kemarin Pak melakukan sejenis dengan dokter masalah kepangkatan. Sekarang ini kepangkatan ini dan SKP ini